Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Sehat semuanya? Sehat Ibu. Sehat. Sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan memulai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Ivan berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Ivan Sama-sama Ibu. untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu akan meriksa kelengkapan kalian. Jaringan aman? Amin Ibu. Aman jaringan? Ya. Aman Ibu. Oke. Kemudian untuk hari ini Ibu perhatikan semuanya ada masuk. Tapi ingat, jangan lupa mengisi presensi yang ada. Presensi Ibu sudah bagi di Google Classroom. Jadi bagi siapa yang belum mengisi presensi, maka Ibu anggap alfa. Ya? Oke. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang transpos matriks dan kesamaan matriks. Tapi sebelumnya, tentu kalian harus tahu apa itu matriks. Siapa yang bisa? Iya, Desi Nubatonis. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, kalian tentu pernah ke perpustakaan. Ada yang pernah ke perpustakaan? Pernah. Ada. Pernah Ibu. Iya, pernah ke perpustakaan. Ada apa saja di perpustakaan? Buku. Ya, buku. Ada apa lagi? Lemari, kursi, meja. Yang terpenting dalam perpustakaan tentu adalah buku. Nah, buku itu tidak mungkin dibiarkan sembarangan. Pasti dia simpan di dalam lemari. Nah, kalau kalian perhatikan lemari itu kan ada laci-lacinya. Laci-laci dalam lemari itu dia membentuk suatu matriks, ya baris dan juga ada kolom. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang transpos matriks dan kesamaan matriks. Jadi nanti di situ ada Ibu memberikan satu masalah, dari masalah itu kalian membentuknya dalam sebuah model matematika, kalian menganalisisnya, setelah itu dari analisis itu kalian akan menemukan pengertian transpos matriks dan juga kesamaan matriks. Itulah tujuan pembelajaran kita. Metode dan teknik penilaian. Metode pembelajaran kita adalah metode daring. Tetapi dalam metode daring ini teknik penilaian akan terus Ibu nilai, yaitu yang pertama tentu sikap kalian. Sikapnya Ibu nilai dari mana? Dari keaktifan kalian, kemudian dari keseriusan kalian, dari menjawab soal. Kemudian nanti ada nilai plus dan nilai minnya. Nilai plusnya apabila kalian berinisiatif menjawab. Kemudian di situ ada teknik dalam penilaian ke pengetahuan, yaitu dari tugas yang akan Ibu berikan, nanti kalian kerjakan di buku masing-masing, kemudian nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Bisa dipahami metode dan teknik penilaian kita? Bisa Ibu. Iya. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Ibu akan membagikan masalah, dan masalah itu sudah Ibu berikan di Google Classroom. Kalian sudah download semua masalahnya, LKPD-nya? Sudah Ibu.
Kalian perhatikan masalah yang ada di LKPD kalian. Masalah yang pertama di sini, Ibu memberikan data banyak buku yang ada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, ada 59. Nah, dari masalah yang pertama, kalau kalian perhatikan di LKPD kalian, kalian memasukkannya dalam bentuk tabel, kemudian kalian membentuknya dalam bentuk matriks. Dari dua matriks itu nanti kalian akan menemukan apa itu transpose matriks. Kemudian untuk masalah yang kedua ini. Nah, nanti dari tabel ini kalian akan menemukan apa itu kesamaan matriks. Bisa dipahami masalah yang ada? Bisa, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Paham semuanya? Ya, bagaimana Desi? Berarti dari masalah 1, kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel ya, Bu, sesuai dengan jenis buku, dan tahun itu disajikannya dalam bentuk matriks ya, Bu. Iya, jadi kalian masukkan masalah yang ada, kalian masukkan dalam bentuk tabel, di situ ada daftar buku, ada tahun, ada jumlah buku, ada tahun, kemudian dari masalah itu nanti kalian masukkan dalam bentuk matriks. Ya, silakan. Kelompoknya Ibu sudah bagi di Google Classroom dan LKPD-nya juga Ibu sudah bagi di Google Classroom. Silakan kalian berdiskusi. Ibu memberikan waktu kalian untuk berdiskusi. Baik, Ibu. Ya, dari diskusi ini Ibu perhatikan ada yang sudah menyelesaikan kelompok 1, kelompoknya Junalia. Dan juga kelompoknya Susan. Ya, silakan kelompok Junalia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Sebelumnya izin share screen dari kelompok kami, Ibu. Sudah terlihat? Oke, baik. Ibu guru dan teman-teman, kelompok kami menyelesaikan permasalahan pada masalah 1. Nah, pada dari permasalahan ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa permasalahan 1 ini dalam penyajiannya dalam bentuk tabel ini dapat kita lihat bersama bahwa yang pertama, baris pada matriks A ini bisa menjadi kolom pada matriks B. Kemudian kolom pada matriks A juga bisa menjadi baris pada matriks B. Kemudian dapat kita ketahui bersama juga bahwa matriks A berordo 3 kali 2 dan matriks B berordo kali 3. Nah, dari permasalahan ini dapat kita ketahui juga bahwa ini berarti matriks B merupakan transpose dari matriks A. Dari kelompok 1, mereka sudah menemukan pengertian dari transpose matriks. Dari hasil diskusi dari kelompok 1 itu kita menemukan transpose matriks. Kalau tadi matriks A itu berordo 3 kali 2, kemudian matriks B-nya berubah menjadi 2 kali 3. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari transpose matriks. Bagaimana baris dari matriks A dia berubah menjadi kolom pada matriks B. Oke, untuk kelompok 2, masalah yang kedua. Ibu guru dan teman-teman, jadi kesimpulan dari masalah 2 adalah matriks P sama dengan matriks R, memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 3, dan entry di dalamnya sama. Yang kedua, matriks Q dan matriks S memiliki ordo yang sama, yaitu 3 kali 2, dan entry di dalamnya sama. Sekian dan terima kasih. Ya, itu hasil dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, 9. Dari kelompok 1 ada tanggapan? Ya, silakan. Izin Ibu, saya ingin menanggapi untuk kelompok 2. Menurut dari kelompok 1, untuk matriks Q tidak sama dengan matriks X, matriks S. Walaupun ordonya sama 3 kali 2, tapi elemennya berbeda, yaitu pada baris kedua, ordo kedua matriks Q adalah 5, sedangkan matriks S adalah minus 5, sehingga yang disebut dengan kesamaan matriks adalah matriks P dan matriks R, karena ordo matriks P dan matriks R
sama, yaitu 2 kali 3, dan elemen yang seletak juga sama, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, walaupun kelompok 1 dan 2 berbeda, tapi Ibu ajungkan jempol dua-duanya karena kalian berani menjawab. Ya, untuk masalah yang kedua, tadi kalian perhatikan ya, dari kedua matriks itu walaupun ordonya sama, tetapi ternyata ada elemen yang berbeda, yaitu pada baris kedua, kolom kedua itu kalau yang matriks R itu tadi dia nilainya 5, sedangkan matriks S dia nilainya min 5. Itu berarti elemennya tidak sama. Nah, kedua matriks itu bukan disebut kesamaan matriks. Ya, kesimpulannya dari pembelajaran kita yang pertama tadi tentang transpose matriks, bagaimana mengubah baris ya toh pada matriks A dia berubah menjadi kolom pada matriks B atau transpose matriks A-nya tadi. Ya, kemudian begitu sebaliknya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu bagaimana kita menemukan kesamaan dua matriks. Ada dua kriteria yang harus dilakukan, yaitu yang pertama apa? Ordonya harus sama. Kemudian yang kedua, elemen di dalam matriks itu juga harus sama. Baru bisa dikatakan dia merupakan kesamaan matriks. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Baik, saya Bu juga mengerti bahwa saat matriks A berordo 2 kali 3, kemudian dia pada matriks B berordo 2 kali 3, berarti di situ terjadi transpose dari pada matriks B. Sekian dari kelompok kami. Ya, jadi itu hasil refleksi dari kelompok 1 atau dari Junalia. Nah, kemudian dari pembelajaran ini, Ibu akan menutup pembelajaran ini, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya sudah Ibu berikan di Google Classroom. Jadi nanti kalian kerjakan secara individu, kemudian nanti hasil pengerjaan kalian kirim ke Google Classroom. Nanti Ibu akan nilai, dan jika nilai kalian di bawah KKM, jadi KKM kita adalah 75, jika kalian di bawah KKM, di bawah 75, maka Ibu akan memberikan kalian remedial. Artinya Ibu akan memberikan soal tambahan. Tapi jika nilai kalian di atas KKM, nilainya 75 pas KKM atau di atas KKM, maka Ibu akan memberikan pengayaan. Oke? Untuk itu, kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Junalia memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Selesai. Iya, terima kasih. Ingat, setelah pembelajaran ini, kalian masih ada pembelajaran berikutnya. Dan juga Ibu akan mengingatkan untuk materi ke depan yang harus kalian pelajari, yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan matriks dan pengurangan matriksnya dengan baik. Dan ingat, jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan jika tidak ada keperluan, tidak perlu keluar rumah. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih.